Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, diyakini akan mendapatkan tiket untuk maju pada pemilihan presiden 2024 mendatang, bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, partai yang mendukung yaitu Partai PKS, Gerindra, Nasdem dan Demokrat. Ya nggak harus Prabowo, ya kan? Siapa saja, ada Anies, ada Pak Prabowo, bisa aja. Ada masalah. Tapi pada saat yang bersamaan ada keinginan Prabowo ini menjadi kingmaker, karena Prabowo ini cukup terbukti kalau menjadi kingmaker, mendukung seseorang itu selalu sukses. Anak-anak muda, kita mau ingin nanti anak-anak muda yang tadi itu harus berani menawarkan diri untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Untuk melibatkan saya dalam kepemerintahan mendatang, saya berterima kasih tentunya. Saya merasa bersyukur jika saya dianggap memiliki kapasitas. Banyak hal-hal yang baru. Jadi rupanya ilmu medan itu ilmu praktis, ilmu lapangan. Jadi saya bersyukur hari ini datang, saya banyak belajar, dan tentunya hal-hal yang saya dapat dari beliau akan saya gunakan sebaik-baiknya. Tapi di samping itu beliau juga membuka diri, saya menyampaikan pandangan-pandangan saya, kita bahas banyak masalah, terutama kita concern terhadap masa depan bangsa kita. Banyak hal-hal lain, seperti apa yang tadi kita diskusikan juga dengan Mas Prabowo. Concern kita adalah bagaimanapun juga proses akselerasi pembangunan bangsa ini harus tetap berlanjut. Jadi begini ya, saya ini belajar dari sejarah. Jadi dalam suatu republik yang baik, ya, dalam suatu republik yang baik adalah kewajiban setiap warga negara yang mampu fisik, intelek, jasmani, dan kondisi ekonomi dirinya dan keluarganya wajib untuk menawarkan diri kepada negara dan bangsa. Jadi wajib. Nah, ini yang kita ingin budayakan. Nah, antara Gerindra dan Nasdem, atau sebaliknya antara Nasdem dengan Gerindra, terjadi kesepakatan. Stabilitas nasional harus kita jaga. Anak-anak muda, kita mau ingin nanti anak-anak muda yang tadi itu harus berani menawarkan diri untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Untuk melibatkan saya dalam kepemerintahan mendatang, saya berterima kasih tentunya. Saya merasa bersyukur jika saya dianggap memiliki kapasitas. Tapi pada saat yang bersamaan ada keinginan Prabowo ini menjadi kingmaker, karena Prabowo ini cukup terbukti kalau menjadi kingmaker, mendukung seseorang itu selalu sukses. Kami tahu semuanya kita punya niat baik yang sama. Kami ingin mengabdikan diri kami bagi sebangsa kami, bagi kemajuan bangsa dan negara ini. Sepakat atas apa yang diharapkan dan diinginkan rakyat hingga tingkat akar rumput, grassroots, golongan bawah. Sebelum kami bicara koalisi, tentu tidak mungkin kami berbicara koalisi sebelum benar-benar memahami persoalan rakyat dan apa yang diharapkan oleh rakyat 5 tahun mendatang. Pemilu kita ajak untuk membangun kesadaran bagaimana kita menghargai budaya politik yang lebih sehat, penghormatan kita satu sama lain harus tetap terjaga, berkompetisi bukan dengan saling menjatuhkan, tapi bisa berkompetisi di dalam harmoni, dan bagaimana kami juga mau coba berupaya untuk membangun kesadaran publik. Kerukunan sosial dan sikap anti-radikalisme. Persatuan bangsa dan kerukunan sosial penting untuk kita jamin dan jaga secara bersama. Juga kebinekaan dan toleransi. Pemilu kita ajak untuk membangun kesadaran bagaimana kita menghargai budaya politik yang lebih sehat, penghormatan kita satu sama lain harus tetap terjaga, berkompetisi bukan dengan saling menjatuhkan, tapi bisa berkompetisi di dalam harmoni, dan bagaimana kami juga mau coba berupaya untuk membangun kesadaran publik
Partai Nasional Demokrat dan Partai Gerindra sepakat untuk berhati-hati dalam membangun koalisi pada pemilu 2024. Usai bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan mereka tak bisa mengatur sendiri dalam membentuk koalisi, meski sudah berteman lama. Menurut Prabowo, ia bersama Surya Paloh sama-sama bertanggung jawab kepada partai masing-masing, baik Prabowo maupun Surya Paloh tak menjawab langsung terkait kesepakatan membentuk koalisi. Prabowo berdalih keduanya sepakat untuk menjaga keutuhan bangsa dan merawat Pancasila. Beliau punya konstituen, saya punya konstituen, kami bertanggung jawab kepada partai. Apapun terjadi kami komit bersama menjaga Pancasila, menjaga keutuhan Republik Indonesia. Kami tidak hanya untuk pemilu, kami lebih dari itu, kata Prabowo. Prabowo menyebut pertemuannya dengan Surya Paloh sebagai romantisme perkawanan yang telah terjalin 40 tahun, merupakan suatu kekuatan bagi kami berdua untuk nanti bisa membahas banyak hal, tidak hanya terbatas pada hubungan pribadi, tapi juga masalah-masalah strategis bagi kepentingan kemajuan bangsa dan negara, kata Prabowo. Prabowo pun buka suara soal kunjungannya. Ia bilang salah satu bahasan ialah soal masa depan Indonesia. Kami ingin laju pembangunan, arah pembangunan, itu mantap dan stabil. Kami komit kepada kesatuan nasional, kerukunan, toleransi, kami komit memantapkan Pancasila kepada anak-anak muda. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diyakini akan mendapatkan tiket untuk maju pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Partai pengusungnya sama dengan partai yang mendukungnya pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu, akan terulang lagi partai-partai yang mendukung Anies di Pilpres seperti yang terjadi di Pilgub DKI yang lalu. Anies akan didukung oleh partai-partai seperti PKS, Gerindra, dan Demokrat. Kenapa begitu? Karena partai-partai akan mendukung calon yang berpeluang kuat menang dalam Pilpres, jelas pengamat politik, Moh. Noval Dugio Demokrat ikut bergabung karena Anies akan berpasangan dengan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono. Noval menjelaskan pasangan tokoh muda ini merupakan duet maut. Dua anak muda yang kuat, satu sipil dan satu militer. Perpaduan yang cocok untuk mengatasi persoalan bangsa. Ego sebagai orang tua itu akan dipaksa legowo untuk menyerahkan persoalan bangsa ini kepada kedua anak muda ini, ungkapnya. Menurutnya, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Letjen Prabowo Subianto juga akan legowo memberikan kesempatan kepada dua tokoh muda tersebut untuk tampil. Sudah pasti Pak Prabowo akan legowo juniornya yang maju. Pak Prabowo seorang kesatria yang paten, bukan jenderal kaleng-kaleng, imbuh Noval. Apalagi, Prabowo sudah 3 kali maju dalam Pilpres tapi selalu menelan kegagalan dan merasa dicurangi. Jadi kita biarkan Pak Prabowo istirahat di hari tuanya dengan menyerahkan kepemimpinan bangsa ini kepada yang lebih muda, smart dan sudah teruji kepimpinannya. Dukungan Prabowo kepada pasangan Anies AHY juga, kata Noval melanjutkan, tidak lepas dari adanya komunikasi dengan mantan Presiden Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, pendiri Partai Demokrat. Pembicaraan antar jenderal beda dengan sipil. Kalau antar sipil yang dibicarakan hanya mencari kekuasaan, tapi kalau sesama jenderal yang didiskusikan adalah kemajuan dan keamanan bangsa dan negara, ucapnya. Noval yakin bila Gerindra, PKS dan Demokrat berkoalisi sebagai pengusung Anies AHY, duet ini akan memenangkan Pilpres. Karena besarnya peluang untuk menang tersebut, partai-partai lain mau tidak mau juga akan ikut bergabung. Enggak mungkin partai-partai akan mendukung pasangan hanya sebagai penggembira Pilpres saja.